Haleluya, kembali lagi bersama saya Guman Mata. Kali ini kita sharing bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita tahu bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa hidup memuliakan nama Tuhan, bagaimana kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Walaupun di banyak keterbatasan kita, walaupun banyak di kekurangan kita, kelemahan kita, tapi itu bukan menjadi suatu hambatan untuk kita bisa memuliakan Tuhan, untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan, sehingga setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti tolong kehidupan kita. Amin. Saya mau bersaksi dari sebuah cerita seorang hamba Tuhan yang dari Australia yang bernama Nick, ya, yang dipakai Tuhan luar biasa. Walaupun kita melihat bagaimana Nick, ya, dari kehidupannya dia semangat melayani Tuhan, memberitakan Injil, memberikan motivasi bagi banyak orang. Apakah Nick pernah mengalami yang namanya depresi, putus asa dalam kehidupannya? Pernah dia mengalami demikian ketika dia berusia 8 tahun. Kita tahu Nick, ya, adalah orang yang mengalami, ya, keterbatasan fisik, ya. Kita tahu kaki Nick dan tangan Nick, ya, tidak normal seperti biasanya, ya. Dan ketika pada saat itu Nick berdoa kepada Tuhan, ya, Nick berdoa kepada Tuhan, dia berdoa supaya tangannya diberikan sempurna, supaya kakinya diberikan Tuhan sempurna. Tetapi cara Tuhan berbeda menjawab bagi kehidupan Nick, ya. Pada usia 8 tahun Nick mengalami depresi, dia mengalami stres dalam kehidupannya, dia tidak menerima keadaan itu, dia frustasi, dia stres, ya. Apakah itu membuat Nick menjadi tidak menerima keadaannya? Tidak, saudaraku. Akhirnya Nick pun bangkit. Bagaimana cara Nick bangkit? Dia bangkit dengan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia menyerahkan dirinya dipakai Tuhan, menjadi seorang motivator, ya, menjadi seorang penginjil di banyak negara, di beberapa negara bagian, ya. Kita tahu, ya, walau kita melihat secara fisik, secara mata, fisik Nick yang terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk memakai Nick untuk memberitakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, ya. Karena kenapa? Nick percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupannya. Amin. Ya, dan Nick mengetahui apa tujuan hidupnya ada di dunia ini. Dia mengerti tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Walaupun di dalam keterbatasan fisiknya, dia tidak gagal, dia tidak takut, dia tidak khawatir, ya, dia tidak cemas akan hari depan, akan hari esok. Tidak, karena dia tahu bahwa Tuhan yang memelihara kehidupannya. Amin. Haleluya. Dan kita juga, mari kita hidup percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara kehidupan kita, asalkan kita tahu tujuan kita yang pertama adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bukan untuk kesombongan diri, bukan untuk keegoan diri, bukan supaya kita dapat pujian dari orang-orang, bukan kita kelihatan hebat, bukan. Tapi bagaimana orang melihat Tuhan hebat di dalam kehidupan kita, bagaimana orang melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, bagaimana orang melihat kita bisa menjadi contoh bagi banyak orang lain. Amin. Ketika kita berkata bagi orang lain, "Hey bro, stop untuk merokok," karena kita sudah menjadi contoh dalam demikian. Kita bicara kepada orang lain, "Hey bro, jangan bicara kasar." Kita sudah mencontohkannya terlebih dahulu bahwa kita tidak suka bicara kasar. "Hey bro, jangan berkata gosip, berkata yang tidak benar."
Ya, kita bilang kepada orang lain, karena kita juga sudah melakukannya. Kita tidak bicara yang tidak benar, yang hoax kepada orang lain. Karena kenapa? Kita mengerti bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Apakah Tuhan senang kalau kita berbicara hoax, bicara gosip? Apakah Tuhan senang ketika kita merokok, free sex ataupun narkoba? Apakah Tuhan senang kalau kita suka berkelahi, ya, suka bicara kasar? Tuhan tidak senang. Tuhan tidak senang, karena Tuhan menginginkan kehidupan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes 9 ayat 3, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin. Tujuan kita hidup di dalam Tuhan bukan supaya kita merasa dilihat orang bangga, bukan dilihat orang tua kita bangga, dilihat guru-guru kita bangga, dilihat orang, tidak. Tapi kita lakukan itu adalah karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalamnya, supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita. Amin. Haleluya. Karena kehidupan kita adalah satu bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan rusak kehidupan kita, jangan rusak tubuh kita, jangan rusak pikiran kita dengan semua apa yang iblis berikan di dalam pikiran kita. Karena setan tidak senang kalau kita memiliki tujuan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tujuan setan tidak sejalan dengan tujuan Tuhan. Setan kita ingin binasa. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Setan ingin kita binasa, setan kita ingin hancur, setan kita ingin mati di dalam dosa. Tapi Tuhan tidak. Tapi Tuhan ingin kita bangkit, Tuhan ingin kita maju, Tuhan ingin kita semangat, Tuhan ingin kita sukacita, Tuhan ingin kita mengandalkan Dia sepanjang kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, mari kita suka membicarakan kebaikan Tuhan. Mari kita suka membicarakan kasih Tuhan. Mari kita suka menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Memang sulit, tapi itulah kita mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan adalah memikul salib Tuhan. Amin. Haleluya. Kita memikul salib Tuhan. Ya, tujuan kita mengikut Tuhan bukan hanya sekedar hanya berkat-berkat saja. Bukan. Bukan hanya sekedar peningkatan saja. Bukan. Tapi tujuan kita mengikut Tuhan adalah kita beroleh keselamatan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jika Tuhan menolong Yusuf dari setiap proses-proses kehidupannya, Tuhan juga akan menolong kehidupan kita. Jika Tuhan menolong Ayub dan memberkati Ayub beratus-ratus kali lipat ganda, juga Tuhan akan menolong kehidupan kita. Asalkan tadi yang pertama, kita mengenal, kita tahu apa tujuan kita, apa tujuan hidup kita. Amin. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia saja. Kalau kita menyenangkan hati manusia itu juga akan mengecewakan kita. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita muliakan nama Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Karena kitab Yeremia 29 berkata, sebab aku mengetahui rancangan yang ada pada aku mengenai kamu, bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh masa depan, yang penuh harapan, dan penuh damai sejahtera. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah kita mengenal tujuan hidup kita dalam Tuhan, maka Tuhan akan terus dan terus
menolong kehidupan kita. Amin.